Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya firman Tuhan berbicara buat kami, karena kami percaya dalam situasi yang seperti ini kami membutuhkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran, dan kebenaran yang dari Tuhan memberikan kami kemerdekaan. Sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami tahu firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan boleh pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak sekalian, silakan duduk. Puji Tuhan, senang berjumpa dengan jemaat Tuhan GB Puri Indah. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi kita percaya pada waktu kita beribadah, bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Senang bisa melayani Bapak sekalian. Saya percaya kalau kita buka hati kita untuk firman Tuhan, maka firman Tuhan itu sanggup menolong kita semua. Puji Tuhan. Pada saat ini saya akan bicara tentang how to be a happy person. Bagaimana kita menjadi orang yang berbahagia. Saya bacakan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 40 dan ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyiksa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saya kaget karena saya baca berita ada orang-orang yang kita anggap harusnya berbahagia karena pekerjaan mereka dalam membuat orang tertawa, gembira. Itu pelawak-pelawak. Salah satunya saya menemukan ada yang namanya Gogon dari pelawak Sri Mulat. Kita lihat wajahnya aja kita bisa ketawa, saudara. Kumisnya sudah ciri khas seperti kumisnya Adolf Hitler, tapi dia bukan orang yang galak, kejam seperti Hitler, tapi dia membuat orang banyak tertawa. Tapi saudara, kita kaget Gogon tersandung kasus narkotika berapa tahun yang lalu. Bukannya Gogon, ternyata Polo juga. Berapa tahun sebelumnya ini juga pelawak yang membuat kita tertawa, membuat orang gembira. Orang selalu tunggu-tunggu acara Sri Mulat, tapi ternyata Polo juga kena kasus narkoba. Tahun lalu kita kaget ada artis pelawak Nunung yang juga membuat kita terpingkal-pingkal, gaya penampilannya buat orang tertawa, saudara, tapi kena dengan yang namanya narkoba. Kenapa para selebritis rentan sama kayak namanya narkoba? Selalu ya kita menemukan berita ada selebritis pakai narkoba karena katanya mereka punya uang, karena pergaulan mereka, karena tekanan dalam pekerjaan, karena depresi, kecemasan, dan membuat mereka katanya kalau pakai narkoba jadi semangat. Saya pernah ketemu seorang yang dulunya pakai narkoba, seorang selebritis. Saya tanya, kenapa Anda itu kan keren, ganteng, pokoknya ya orang kepengen lah seperti Anda, tapi kenapa pakai narkoba? Ternyata dia cerita kalau yang namanya artis itu syutingnya dari pagi ketemu pagi, jadi mereka perlu semacam kayak ada penyemangat, ada booster. Dan ternyata saudara, Indonesia itu darurat narkoba. BNN mengatakan tahun lalu tembus 3,6 juta orang pakai narkoba. Kita saat ini sedang mengalami virus corona, tetapi negara ini juga saudara mengalami namanya krisis dalam masalah pemakaian narkoba. Kita punya saudara masalah besar karena pemakaian narkoba. Tahun 2008 sebuah survei, itu usia produktif orang-orang yang bekerja, orang-orang muda kita, dari pelajar, mahasiswa, pekerja profesional. Ada pilot pakai narkoba. Bayangkan kalau pilot pakai narkoba, dia mesti terbangkan kita ke Surabaya, tapi nyampenya saudara ke Beijing. Itu bisa terjadi saudara, karena kalau pilotnya pakai narkoba jadi teler semuanya. Saudara, mengapa orang pakai narkoba? Seorang dokter psikiater saudara mengatakan karena orang cari kebahagiaan, karena ingin mendapatkan yang namanya ketenangan. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada lagu yang berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang manjur ini kita nyanyikan dulu tahun 80-an. Sekarang udah kagak populer. Tapi kenapa hati yang gembira adalah obat yang manjur? Seorang dokter yang namanya Don Colbert mengatakan di dalam diri manusia ada namanya endorfin. Endorfin itu berfungsi seperti morfin. Sebenarnya kita gak memerlukan yang namanya narkoba yang membuat kita bisa mengalami ketenangan, sukacita, kegembiraan. Karena Tuhan kasih namanya kita endorfin. Endorfin itu membuat orang jadi happy, jadi bahagia. Tapi yang namanya endorfin itu bekerja kalau kita memiliki hati yang gembira. Saudara, gimana kita bisa menjadi orang yang berbahagia? How to be a happy person, Pak? Kita kan sekarang lagi kena masalah, Pak. PSBB, mungkin saat ini kita sedang
belum bisa bekerja dengan normal, bisnis kita mungkin juga terganggu, omset kita berapa bulan terakhir ini, wah goncang, 6,7 juta orang di Indonesia kena PHK. Bapak ngomong sesuatu yang tidak realistis, nggak nyata. Saya mau kasih tahu saudara, firman Tuhan menjadi jawaban buat kita. Saya kasih tahu saudara, yang namanya kekayaan, cian, fulus, having health, money, ketenaran, popularitas tidak bisa membuat orang menjadi bahagia. Karena firman Tuhan itu yang menjadi jawaban. Dan saya akan memberikan saudara 3 jawaban firman Tuhan bagaimana kita menjadi orang yang berbahagia. Yang pertama saudara, keyakinan kita sebagai orang percaya. Rasul-rasul Tuhan Yesus kena masalah karena mereka memberitakan Injil Kristus. Mereka dilarang, mereka tidak boleh lagi mengatakan tentang nama Yesus, tapi mereka punya komitmen, mereka tetap beritakan nama Yesus. Dan apa yang terjadi saudara, mereka ditangkap, diperhadapkan pada sidang mahkamah agama Yahudi. Ini adalah satu sidang yang paling tertinggi dalam agama Yahudi yang bisa menjatuhkan hukuman yang berat. Saudara tahu Tuhan Yesus disalib karena sidang ini saudara. Tetapi dikatakan Alkitab, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama Yahudi dengan gembira. Kata gembira dari sebuah kata Yunani saudara, karion, kara. Apa itu kara ibu-ibu? Santan dalam kotak ya. Itu ibu-ibu yang suka belanja sekarang. Kara, karion, rejoice. Ini sebuah sukacita bukan karena faktor-faktor lahiriah, bukan karena tadi saya singgung karena kecantikan, bukan karena kita ke salon ya, ibu-ibu sekarang udah susah ke salonnya gitu, bukan karena kita punya kumis yang melintang, tetapi sebuah sukacita, kegembiraan karena iman dan keselamatan dalam Kristus Yesus. Hasil penelitian membuktikan bahwa 80% rasa bahagia itu, kebahagiaan seseorang bersumber dari dalam dirinya, faktor internal. Faktor eksternal itu cuma 20%. Makanya istilah sukacita, gembira, kara itu sukacita yang tidak ditentukan oleh faktor-faktor dari luar. Walaupun kadang kita saat ini mungkin berat, mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit, tapi kalau kita punya yang namanya sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, itulah sumber kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya suka memberikan rumus buat jemaat. Rumusnya berbunyi begini, T ditambah R sama dengan H. Saya kalau konseling orang, ya orang tanya, Pak saya punya masalah berat Pak, saya punya pekerjaan sekarang terganggu Pak, suami saya sekarang Pak kelihatannya depresi Pak, gara-gara situasi ini. Mungkin juga ada anak muda yang berkata, Pak Om, saya ini baru putus cinta, lagi bete, lagi kagak mood. Mungkin juga yang berkata, Pak saya kena penyakit yang dokter katakan dari 1000 orang cuma 1 orang, dan 1 orang itu adalah saya. Ini rumusnya, T ditambah R sama dengan H. Saudara yang di rumah ikuti saya, T ditambah R sama dengan H. T adalah tantangan, R adalah respon, H adalah hasil. Yang namanya tantangan dalam hidup itu pasti ada, persoalan dalam hidup itu pasti ada. Saya membaca sejarah yang namanya virus di dunia. Pernah ada yang namanya virus Spanyol, pernah ada yang namanya virus flu Asia, macam-macam kita hadapi yang namanya berbagai macam pandemik. Tetapi saudara, tergantung namanya respon kita. Ada orang menghadapi respon dengan ketawaran hati. Orang yang tawar hati, saya suka katakan imannya langsung 4L. Letoy, lesu, loyo, lunglai. Orang-orang yang seperti ini saudara tidak akan bisa mampu menghadapi tantangan dalam hidup. Saudara, sebagai orang percaya kita harus punya namanya keyakinan dalam iman. Kenapa? Karena kalau kita tawar hati, kalau kita menghadapi tantangan seperti ini, langsung kita tertekan. Saudara tahu dalam Amsal 24 ayat 10 berkata apa? Jika engkau tawar hati di dalam masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Saya ulang lagi. Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Bahasa Inggrisnya berkata begini, if you are weak in the crisis, you are weak indeed. Kalau engkau lemah dalam situasi krisis seperti sekarang ini, engkau akan benar-benar menjadi lemah. Saudara tahu nggak bahwa yang namanya orang bunuh diri di dunia itu angkanya sangat fantastis. Tiap detik 1 orang tewas bunuh diri di dunia. Ini WHO, Badan Kesehatan Dunia, yang mengeluarkan angkanya. Angka orang yang kehilangan nyawa akibat bunuh diri lebih parah dibandingkan jumlah orang yang terbunuh dalam perang. Total katanya dikatakan begini saudara, 800.000 orang tercatat melakukan bunuh diri tiap tahunnya. Saudara, jadi saya berani mengatakan begini, orang yang bunuh diri itu lebih banyak
yang meninggal, ya tewas dibandingkan dengan yang namanya virus corona. Jadi orang saudara banyak yang bunuh diri sih. Saya baca saudara satu artikel tentang suicide rates around the world. Ini sebuah survei ilmiah yang mengatakan ternyata negara-negara yang secara ekonomi baik, maju, itu angka bunuh dirinya tinggi saudara. Kenapa? Karena orang bunuh diri dari masalah hidup. Dari masalah hidup jadi tawar hati. Tantangan diresponi dengan ketawaran hati. Akibatnya apa? Jadi stres, depresi, dan bunuh diri. Nggak ada orang saudara bunuh diri lagi makan enak, aduh gue pengen mati aja. Nggak ada saudara. Orang tuh bunuh diri karena dia menghadapi tantangan hidup dengan ketawaran hati. Itu membuat dia kehilangan yang namanya sukacita, kehilangan yang namanya kebahagiaan dalam hidup. Walaupun dia adalah orang Kristen, walaupun dia anggota gereja, kalau dia meresponi tantangan hidup dengan ketawaran hati, bisa jadi stres, depresi, dan bahaya saudara. Tesi, saya sebut lagi saudara, pelawak yang buat kita tertawa. Lihat penampilannya aja orang ketawa lihat yang namanya Tesi. Ternyata ketangkap saudara sama polisi. Dia seorang pecandu narkoba. Yang tragisnya adalah apa? Ketika ditangkap di kantor polisi, dia berusaha bunuh diri di toiletnya, di kamar mandinya dari kantor polisi saudara. Ini yang terjadi dengan orang-orang zaman sekarang. Kita punya krisis yang namanya virus pandemik Corona, tetapi kita punya krisis saudara yang lebih besar, yaitu apa? Tantangan yang kita hadapi, kita responi dengan ketawaran hati. Saudara, keyakinan Rasul Paulus adalah apa? Rasul-rasul Tuhan Yesus, kalau saudara baca dalam Alkitab, ya mulai dari Petrus sampai Rasul Paulus, mereka menghadapi tantangan yang berat, tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa dalam iman. Saudara, keyakinan mereka adalah apa? Karena mereka layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Iman mereka bertumbuh dari firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah mengatakan setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Orang yang memikul salibnya itu adalah orang-orang yang disebut dengan pengikut Kristus, orang yang beribadah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 3:12, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Makanya keyakinan para murid, kalau saudara lihat, mereka rela menderita dan mati bagi Kristus. Stefanus, Petrus, Yakobus, Andreas, Filipus, bahkan Thomas mati saat di India. Ada seorang ambatuannya namanya M. Hardy Hunt pernah mengatakan begini, to come to Christ cost you nothing, to follow Christ cost you something, to serve Christ will cost you everything. Ada banyak orang tidak siap saudara. Kita merindukan sebuah revival, kita merindukan ada sebuah lawatan Tuhan. Gembala kita Pak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, Pak Niko dalam visi di Tuhan, kita akan mengalami yang namanya Pentakosta ketiga. Itu artinya apa saudara? Kita akan mengalami satu lawatan Tuhan yang luar biasa. Tetapi tanpa kita siap bayar harga, tidak mungkin terjadi namanya lawatan Tuhan. Makanya saya menemukan revival yang terjadi. Negara-negara yang mengalami lawatan Tuhan, mereka harus menghadapi yang namanya tantangan yang luar biasa. Saudara-saudara, di balik setiap badai ada yang namanya kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, saya baca sebuah survei banyak negara di dunia. Ini di survei ini, saudara, ini survei ilmiah. Ribuan orang, katanya ada 11 orang tiap hari rata-rata yang mati syahid buat nama Kristus. Tuhan Yesus pernah mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagialah orang yang menderita karena melakukan kehendak Allah. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai warga kerajaan sorga, umat Allah. Surat Filipi ditulis Paulus di dalam penjara, tetapi 12 ayat mengatakan tentang sukacita. Ini merupakan surat dalam perjanjian baru yang paling banyak tentang sukacita. Rasul Paulus dalam penjara dan mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Always be glad because of the Lord. Because of the Lord. Ada banyak orang saudara pengen menghadapi tantangan ini saudara, dan mereka lupa bahwa mereka harus punya sukacita dari Tuhan. Banyak orang berpikir saya akan punya sukacita kalau saya punya mobil yang pintunya dibanting, jep, nyaris tak terdengar. Kenapa? Karena pintunya doang, mobilnya nggak ada saudara. Ada yang berkata karena saya punya cincin yang segede jengkol, saya akan bisa yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan kita because of the Lord. Kalau saudara sudah terima Tuhan Yesus, Roh Kudus memenuhi hidup kita saudara, harusnya kita menjadi orang-orang yang di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun seperti sekarang ini, kita tetap bisa bersukacita. Kesaksian gereja di China saya baca, ada orang-orang Kristen yang ditangkap, dipukuli, diikat, disiksa
tetapi mereka tetap bisa tersenyum. Saya ketemu orang hamba Tuhan yang namanya Pak Syafudin Ibrahim. Ini di penjara saudara karena Injil Yesus Kristus. Saya bercakap-cakap secara pribadi. Saya tanya gimana Pak perasaannya waktu dalam penjara. Saya kaget, dia bilang begini, gak ada masalah Pak, saya senang Pak. Ya, saya tetap bersuka cita. Saya bisa jadi berkat dalam penjara. Kenapa Pak Syafudin Ibrahim yang dipenjara karena nama Yesus, dia bisa bersuka cita karena keyakinan iman. Karena iman kita pada firman Tuhan, iman kita yang ditopang oleh kuasa Roh Kudus yang mampukan kita jadi orang-orang percaya yang tetap berbahagia di tengah-tengah situasi yang berat sekalipun. Fanny Crosby yang di usia 6 minggu mengalami kebutaan, tapi lagunya berkata, ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Saudara yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana ukuran kebahagiaan dalam hidup kita saat ini? Kalau angka 1 sama sekali kita gak punya perasaan bahagia. Pak bangun pagi Pak kayaknya bete. Bangun pagi kagak semangat. Bangun pagi kayaknya aduh gini-gini aja Pak. Lagi situasi kagak enak, bosen Pak. Di rumah terus. 10 adalah angka yang sangat bahagia. Saudara di angka berapa sekarang? Kalau saudara punya iman kepada Kristus, oleh karena kuasa Roh Kudus, kita dimampukan menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang bersuka cita apapun kondisi yang kita hadapi. Saudara yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, persekutuan sesama orang percaya. Mari kita baca Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 46 sampai 47. Firman Tuhan berkata begini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Yang kedua adalah persekutuan sesama orang percaya. Harvard University bikin penelitian. Ternyata orang-orang yang berbahagia itu orang-orang yang punya hubungan yang akrab dengan sesama. Orang-orang yang punya hubungan yang intens dan bermakna dengan sesama. Di Denmark menjadi negara yang paling berbahagia penduduknya karena mereka memiliki kualitas sosial yang sangat hangat. Penduduknya, masyarakatnya memiliki tingkat trust di antara mereka. Bahkan masyarakatnya sangat memperhatikan kehidupan keluarga. Saya baca artikel ini, kalau istri melahirkan, suami itu dikasih cuti 3 bulan. Nemenin istri selama 3 bulan, luar biasa. Saudara Martin Seligman, seorang peneliti dalam bidang psikologi. Ini seorang profesor yang diakui, tulisan-tulisannya mempengaruhi banyak saudara. Dia meneliti dan mengatakan orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang punya komunitas yang baik, menghabiskan waktu dengan banyak orang, bukan orang-orang yang selalu menyendiri. Saudara, ada yang namanya hormon phenylketonuria. Ini hormon bekerja membuat kita jadi bahagia kalau kita saudara memiliki hubungan yang spesial. Makanya kalau lagi jatuh cinta itu orang biasanya berbunga-bunga. Ya enggak, ini bukan bunga bang ya, berbunga-bunga gitu ya. Sekarang saudara kita kena yang namanya PSBB. Enggak tahu ya sekarang sudah PSBB masih berjalan apa enggak. Ketika kita menjalani PSBB, kita enggak pakai istilah lockdown, PSBB. Salah satu masalahnya adalah apa? Hubungan kita dengan sesama. Makanya kita tetap saudara harus punya komunitas. Di Kul saudara harus tetap jalan. Ya, sekarang ada namanya Zoom, ada namanya Instagram, ada namanya media seperti begini saudara di YouTube. Saudara, kita harus tetap punya namanya persekutuan. Kenapa? Karena persekutuan itu membuat seseorang di tengah situasi yang sulit dia tetap bisa berbahagia, tetap bisa bersuka cita, tetap bisa ada yang namanya rejoice, ada yang namanya karion, kara itu kata Yunaninya. Saudara, persekutuan orang percaya saya menemukan ada yang vertikal dan horizontal. Gereja mula-mula mereka beribadah di bait Allah, itu persekutuan dengan Tuhan. Tapi di rumah-rumah, makanya saudara mereka ketika tidak lagi bisa beribadah di bait Allah, mereka tetap beribadah saudara di rumah-rumah seperti kita sekarang.
Walaupun kita nggak bisa kumpul di dalam tempat kita biasa beribadah, saudara, tetapi ketika kita, saudara, di rumah masing-masing, itu bagian kita sebagai orang percaya. Tetap kita bisa saling menguatkan. Ketika terjadi aniaya gereja Yerusalem, saudara lihat, mereka dianiaya. Rasul Paulus, dulu namanya Saulus, sebelum bertobat, dia berusaha menghancurkan jemaat. Kisah Rasul 8 ayat ketiga, ia pergi dari rumah ke rumah menyeret orang-orang percaya. Kenapa? Karena orang-orang percaya tetap bersekutu. Mereka, saudara, tetap beribadah seperti sekarang ini. Jadi saudara, jangan menganggap remeh yang namanya gereja di rumah-rumah. Karena di China, saudara tahu waktu mau Cetung bikin revolusi kebudayaan, saudara, gereja-gereja di China mereka tetap, saudara, beribadah di rumah-rumah. Saudara, kenapa yang namanya persekutuan sesama orang percaya buat kita bisa mengalami kebahagiaan? Karena emosi itu menular. Smile is contagious. Sekarang yang namanya virus corona sangat cepat penularannya. Tetapi saudara, yang namanya senyuman itu lebih cepat menular. Kalau virus corona kan pakai droplet, makanya kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus pakai face shields. Tetapi saudara, yang namanya emosi itu penularannya lebih cepat daripada virus corona. Kenapa saudara? Begini, saudara kalau ketemu orang sudah nggak kenal, senyum aja sama tuh orang. Saya yakin kalau orang tersebut nggak lagi sakit gigi ya, bukan kena rabun tuh orang ya, dia pasti senyum balik. Saya selalu begitu. Ya, saya pernah punya pengalaman nganterin istri ya lagi. Ya waktu itu belum ada virus corona, jadi belanja-belanja gitu ya, ngeliat-ngeliat baju ya. Kalau ibu-ibu kan begitu ya, ngeliat-ngeliat tapi nggak beli ya, bagus ya, ngirit. Lagi berdiri nemenin istri, ada enci-enci senyum sama saya. Saya pikir ini jemaat dari mana ini? Ini jemaat Puri Indah bukan nih, kok senyum-senyum sama saya? Saya senyum balik saudara. Ternyata tuh enci senyum sama enci-enci deket saya. Aduh, kegeeran ya, GR namanya. Saudara, kenapa? Karena namanya emosi itu menular. Saya baca dalam Filipi 2 ayat 9. Ada seorang hamba Tuhan namanya Epafroditus. Rasul Paulus mengatakan buat jemaat Filipi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita. Dia sedang menderita penyakit, nyaris mati karena Injil Kristus. Saya nggak tahu penyakitnya apa. Tetapi selain didoain, selain ditumpangin tangan, selain diurapi supaya dia sembuh, tetapi sambutlah dia dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena sukacita yang dari Tuhan itulah sumber kekuatan dalam hidup kita. Makanya panggilan orang percaya 5P. Setelah kita bertobat, kita harus punya penyembahan kepada Tuhan. Tetapi setelah penyembahan kita harus punya namanya persekutuan komunitas. Gereja bukan hanya beribadah secara kita bilang korporat, ibadah formal, tapi harus punya persekutuan. Makanya kita ada kita ada community of love. Kita harus punya namanya komunitas supaya kita bertumbuh bersama dan melayani. Pertanyaan saya kepada saudara saat ini, bagaimana hubungan kita dengan orang-orang terdekat dengan kita? Siapa orang terdekat dengan kita? Mohon maaf saudara, kalau saudara punya komunitas tidak menopang iman saudara, dan saudara tidak bisa mempengaruhi mereka karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, saya katakan komunitas yang tidak membuat saudara mengalami sukacita itu bukan komunitas yang dari Tuhan. Komunitas yang dari Tuhan adalah di mana kalau kita kumpul, kita saling menguatkan sehingga apapun masalah yang kita hadapi, kita bisa berkata, Bu, Pak, ya, Brur, Ses, Koh, Ci, Jeng, Mas, Lai, itu orang Batak punya silam. Ya, jangan takut, Tuhan pasti buka jalan. Jangan khawatir, Tuhan sanggup menolong kita. Kalau anggota komunitas kita, teman-teman kita dalam komunitas, ibu-ibu kalau arisan saling menguatkan, itu adalah arisan yang dari Tuhan. Kalau arisan isinya cuma ngutang, jangan ikut susah. Apakah sukacita kita terima dari orang-orang yang terdekat dengan kita? Apakah kita adalah orang yang menularkan sukacita kepada orang lain? Hei Bapak Ibu sekalian, ya khusus orang tua, tularkan sukacita buat anak-anak kita. Biarlah rumah kita susah dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, sehingga kita tahu tantangan apapun yang kita hadapi sebagai keluarga, kita percaya Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan, sukacita, kemenangan, kedahsyatan, pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga saudara, yang ketiga,
doa dan pujian orang percaya. Mari kita baca dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25 dikatakan begini, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang ketiga, doa dan pujian orang percaya. Kalau saudara baca baik-baik ayat Alkitab, Rasul Paulus dan Silas ke kota Filipi, itu wilayah Makedonia, karena berdasarkan panggilan pelayanan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-10. Saudara boleh lihat petanya, ini perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Dan ketika pelayanan di Filipi, ada pertobatan Lydia, Kisah Rasul 16 ayat 14, dan ada pelepasan, ada peperangan rohani, ada spiritual warfare, di mana seorang dukun perempuan dalam Kisah Rasul 16 ayat 18 dilepaskan. Tetapi saudara, akibat pelepasan itu ada yang namanya counter attack. Mereka saudara ditangkap oleh pemegang saham. Jadi rupanya ini dukun perempuan ini dibiayai oleh orang-orang di situ. Tapi ketika roh jahatnya udah ditengking, otomatis nih dukun gak bisa berfungsi dong. Ya, akibatnya para investornya marah dan masukkan Paulus dan Silas dalam penjara. Mereka didera berkali-kali. Mereka dilemparkan ke dalam penjara, katanya di penjara yang paling buruk saudara. Tetapi responnya tadi saya katakan T ditambah R sama dengan H. Tantangan ada, persoalan ada, penderitaan ada. Tetapi responnya adalah apa? Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Hasil penelitian tentang sukacita tadi saya katakan saudara, bahwa yang namanya penelitian mengatakan sukacita seorang bersumber 80% dari diri sendiri. Dan sukacita yang dari Tuhan itu adalah sebuah sukacita yang tidak ditentukan oleh keadaan luar. Robin Williams ini adalah seorang bintang film yang membuat kita tertawa. Hampir semua film-film komedinya saya tonton saudara, dan membuat kita tertawa dan kita kaget. Berapa tahun yang lalu saudara, dia meninggal bunuh diri, tewas bunuh diri. Kenapa saudara? Sukacita kita didapatkan bukan karena saudara kita adalah orang yang humoris. Memang ada orang yang humoris, tetapi sukacita kita dapat saudara kalau kita meresponi tantangan dengan doa dan pujian kepada Tuhan. Doa dan pujian orang percaya dikatakan dalam Mazmur 43 ayat yang kelima. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. So, aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amsal berkata begini dalam Amsal 16 ayat 20. Berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan, trust in the Lord and you will be happy. Itulah rahasia orang-orang yang berbahagia di tengah-tengah situasi yang sulit. Wabah COVID-19 sebabkan jumlah penderita gangguan jiwa meningkat di Indonesia. Ini hasil survei yang sudah pasti kita duga susah akan terjadi. Banyak orang yang mengalami gangguan kejiwaan, stres, depresi. Bagaimana saudara kita meresponi situasi yang sulit seperti ini? Saudara-saudara, harus ada doa dan pujian kepada Tuhan. Makanya ketika Paulus dan Silas mereka berdoa memuji Tuhan, mujizat terjadi. Terjadilah gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara itu goyah, dan terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara boleh buka di YouTube kesaksian pendeta Roni Daud Simeon. Ini hamba Tuhan terpapar virus corona. Kesaksiannya bagus susah. Karena kenapa? Karena dia dalam keadaan yang betul-betul berat. Tetapi kita tahu kan pendeta Roni Daud Simeon adalah seorang worshiper, seorang pemuji Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan dalam keadaan yang katanya susah, ngomongnya susah. Karena namanya virus corona kan menghantam paru-paru seseorang. Tetapi dalam keadaan yang lemah seperti itu, pendeta Roni Daud Simeon memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Sekarang kita tahu saudara, pendeta Roni Daud dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya simpulkan khotbah saya pada saat ini. How to be a happy person. 3 hal. Yang pertama, keyakinan kita sebagai orang percaya. Keyakinan kita berdasarkan firman Tuhan. Itu yang membuat kita bisa mengalami yang namanya kebahagiaan dalam hidup. Yang kedua, persekutuan sama orang percaya. Bangun komunitas iman kita yang membuat kita dikuatkan dan saling menguatkan. Dan yang ketiga susah, doa dan pujian kita sebagai orang percaya. 3 hal ini buat kita menjadi orang-orang percaya yang bersuka cita, menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita berdiri bersama, kita berdoa. Mari kita responi firman Tuhan. Saudara yang saat ini berkata, Tuhan saya percaya
akan firman Tuhan. Tuhan, saya percaya akan kuasa Roh Kudus. Tuhan, saya percaya di dalam doa dan pujian ada lawatan Tuhan. Engkau Tuhan yang bertakhta di atas pujian umat-Mu. Kalau saudara percaya pada saat ini, angkat tangan saudara dalam hadirat Tuhan. Mari berdoa bersama dengan saya. Bapa, Engkau mengetahui saat ini ada anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Ada yang mengangkat tangan karena sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan dalam hidup. Ada yang bisnisnya terimbas saat ini. Ada yang omsetnya menurun. Ada yang punya hutang piutang yang belum terselesaikan. Ada tagihan yang belum diselesaikan. Ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit. Tetapi kami percaya pada saat kami mengangkat tangan kami, Tuhan, Engkau yang hadir dalam hidup kami, yang berfirman, yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Engkau memegang tangan kami, memberikan kami kemenangan. Karena pada saat kami mengangkat tangan kami, Engkau Tuhan pasti turun tangan. Ketika Kau turun tangan, ada kelepasan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan, ada sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Senang bisa melayani Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Sampai berjumpa kembali. Tuhan pasti memberkati dan memberikan saudara kekuatan. Haleluya, amin.